semuanya, selamat datang di channel Silmi Mardiatus Solihah. Kali ini gue bakalan bahas tentang mata kuliah apa aja sih yang harus dipelajari di Teknik Sipil UI. Mata kuliah yang ada di semester 1 itu diantaranya yang pertama itu ada MPKTB. MPKTB itu adalah mata kuliah satu universitas, jadi semuanya harus ngambil, itu tentang pengetahuan alam gitu. Terus untuk selanjutnya ada fisika dasar 1. Kalau fisika dasar 1 itu masih tentang hukum gaya Newton gitu, dan ini beberapa jurusan ngambil di semester 1 kayak teknik sipil dan mesin kalau nggak salah. Dan untuk kalkulus 1 itu kalau di SMA-nya itu semacam matematikanya, jadi ada tentang perhitungan luas, volume, terus ada tentang integralnya juga, dan turunan, dan untuk kimia dasar juga masih kimia umum kayak di SMA. Dan selanjutnya ada bahasa Inggris. Bahasa Inggris juga masih umum, kayak masih berhubungan dengan grammar. Terus ada ujiannya juga ada listening, reading, ya biasa kayak gitu-gitu aja. Terus untuk selanjutnya di semester 2 itu ada aljabar linear. Aljabar linear itu tentang bagian dari perhitungan matematika juga, jadi ada perhitungan tentang matriks yang 2x2, 3x3 dan sebagainya. Dan untuk fisika dasar 2 itu lanjutan dari fisika 1. Kalau fisika 2 itu membahas tentang listrik dan gelombang elektromagnetik gitu pokoknya. Dan untuk MPKT agama itu setiap fakultas pasti ada dan wajib ngambil. MPKT agama itu ya, kalau agama Islam membahas tentang materi agama Islam, kalau Kristen dan sebagainya. Terus ada MPKTA. MPKTA itu bedanya dengan MPKTB. Kalau MPKTA itu semacam PKN lah kalau di SMA. Jadi ada bahas juga tentang etikanya juga. Terus ada sesat pikir dan sebagainya. Terus ada MPKT seni atau olahraga. Nah, kalau MPKT seni olahraga itu kita bisa milih mau seni kayak kaligrafi, fotografi, atau teater dan sebagainya. Ada juga olahraga. Kalau gue ngambilnya seni karena waktu itu nggak kebagian juga olahraga. Katanya sih olahraga itu gampang dapat A-nya, makanya banyak orang yang milih olahraga dan berebutan olahraga. Dan akhirnya karena gue waktu itu santai-santai, akhirnya yaudah nggak terpaksa juga, nggak apa-apa sih ambil seni kaligrafi, dan alhamdulillah nilainya bagus. Dan untuk selanjutnya adalah kalkulus lanjut. Kalkulus lanjut itu ya lanjutan dari kalkulus 1, tapi menurut gue kalkulus lanjut itu lebih gampang dibandingin kalkulus 1, dan alhasil nilainya juga lebih bagus. Dan karena kalkulus lanjut itu lebih banyak ngebahasnya turunan dibandingin integral, dan bahkan gak ada integralnya kalau nggak salah. Dan selanjutnya di semester 3 itu ada yang pertama itu statik itu udah sipil banget ya, udah ada tugas besarnya ada, terus ada responsinya, jadi kayak kelas tambahan bersama asisten gitu. Terus ada kelas di seperti biasanya gitu. Dan statik itu ngebahas tentang garis pengaruh, gaya dalam, dan sebagainya. Mungkin untuk kalian yang belum mempelajarinya, coba baca-baca dulu, mungkin di internet juga banyak. Dan untuk properti material itu membahas tentang materi campuran beton, tentang aspal juga sedikit, tentang aspal ada. Dan ini juga ada praktikumnya kita membuat beton, campuran beton, terus pengujian materialnya seperti apa dan sebagainya. Kalau McFlu itu ngebahas tentang teori Bernoulli, terus tentang debit aliran gitu. Pokoknya fisika banget lah kalau McFlu.
Terus untuk konstruksi bangunan, di sini kita mulai belajar mendesain bangunan sederhana, kayak rumah sederhana yang tadinya rumah tidak sehat, kita desain menjadi rumah sehat seperti apa. Belajar tentang nostalgia bangunannya, dan kita gambar manual, tapi ada gambar AutoCAD-nya juga, jadi manual dan AutoCAD. Terus ini selanjutnya ada ICES. ICES itu singkatan dari Introduction Civil Engineering System. Jadi di sini kita perkenalan tentang peminatan sipil. Kan di sipil itu ada 6 peminatan, itu pertama manajemen konstruksi, terus ada SDA atau peminatan air, terus ada peminatan transportasi, ada struktur, terus ada geotek, dan satunya lingkungan. Kalau lingkungan biasanya jarang ya, bahkan nggak ada yang ngambil lingkungan sih dari sipil, nggak ada yang ngambil peminatan lingkungan, mungkin dari kelima peminatan doang. Terus yang selanjutnya ada K3LL. Jadi ini tentang kesehatan, keselamatan kerja, lingkup lingkungan gitu. Jadi gimana sih kalau di proyek itu cara mengelola keselamatan dan kesehatan lingkungannya. Dan untuk selanjutnya di semester 4 ada mata kuliah tentang CES. CES itu lanjutannya dari ICES. Jadi CES itu singkatan dari Civil Engineering System. Jadi ini udah masuk ke cara penyelesaian masalahnya. Jadi di situ ada beberapa materi atau teori tentang penyelesaian masalah di proyek. Terus untuk selanjutnya ada ilmu ukur tanah atau IUT, kita singkat IUT. Jadi kita mengukur tanah, pokoknya di sana kita belajar tentang cara menghitung ketinggian tanah gimana, terus menghitung koordinat dari beberapa titik, dan itu juga ada praktikumnya. Terus ini selanjutnya ada kimia lanjut. Kimia lanjut itu lanjutan dari kimia dasar, cuman kalau kimia lanjut itu udah masuk ke sipilnya. Jadi bagaimana sih cara mengatasi korosi di pada bangunan misalkan kayak gitu, jadi udah masuk sipilnya. Terus kalau lingkungan lanjut itu lebih ke kayak pembangunan berkelanjutan atau lingkungan berkelanjutannya gitu. Jadi gimana sih cara kita membuat pembangunan berkelanjutan. Mekanika benda padat itu membahas tentang gaya torsi, terus ada juga perhitungan inersianya kayak gimana gitu. Terus ada momen-momennya juga dan sebagainya. Terus untuk etika dan aspek hukum konstruksi sih harusnya. Jadi ini tuh ngebahas tentang bagaimana apa aja sih aspek-aspek yang ada dalam kontrak konstruksi, terus cara pengelolaan kontraknya seperti apa, jenis-jenis kontrak itu ada apa aja dan sebagainya. Nah, selanjutnya semester 5. Semester 5 itu yang pertama adalah sistem transportasi. Jadi di sistem transportasi ini ya kita seperti banyak menganalisis sih kayak bagaimana sih cara membuat sistem transportasi yang baik. Terus tuh kita juga pernah melakukan study tour ke beberapa tempat seperti dinas perhubungan. Di situ kita melihat cara mereka memanage lampu lalu lintas dan sebagainya. Terus di sini juga ada materi tentang PIK. PIK itu perancangan infrastruktur keairan. Jadi ini belajar tentang menghitung debit alir sungai dan sebagainya. Terus ini tentang perkerasan itu maksudnya perkerasan jalan. Jadi ada perkerasan jalan itu seperti dibagi menjadi perkerasan jalan kaku dan sebagainya. Terus di sini juga ada mekanika tanah 2. Jadi mekanika tanah 2 itu lanjutan dari mekanika tanah 1. Dan di sini juga ada
manajemen konstruksi atau kita singkat mankon. Jadi manajemen konstruksi itu kita membahas tentang bagaimana sih memanage suatu proyek. Tapi ini masih secara umumnya sih, jadi kayak tentang perhitungannya juga belum terlalu ribet dibandingin ntar di semester 7. Terus ini ada tentang beton 1 itu bedanya dengan properti material. Kalau ini udah masuk ke penulangan betonnya, jadi jumlah tulangan yang dibutuhkan dalam satu kolom itu berapa. Misalkan ada perhitungan tentang kolom, balok dan sebagainya. Dan di sini juga ada kita belajar tentang analisa struktur. Jadi analisa struktur itu lanjutannya statik, madat dan unstructured atau disingkat SMA. Selanjutnya buat di semester 6 itu ada kapsel. Kapsel itu atau kapita selecta semacam kewirausahaannya sipil. Jadi sipil juga harus tahu tentang kewirausahaan. Dan selanjutnya ada tentang baja. Ya, pokoknya kita disuruh membuat jembatan dari baja untuk penyeberangan orang. Dan di situ kita harus desain mulai dari ukurannya sih waktu itu udah ditentuin, jadi tinggal perhitungan sampai tebalnya, mungkin butuh ketebalan si bajunya berapa, lebarnya berapa dan sebagainya. Terus ini ada PGJ. PGJ itu singkatan dari perancangan geometrik jalan. Di sini juga ada tugas besarnya, kita disuruh membuat geometrik jalan. Ya, waktu itu satu kelompok 2 orang, jadi lumayan banyak sih. Untuk lebih lanjutnya kalian bisa searching itu perancangan geometrik jalan itu seperti apa perhitungannya, karena sulit diungkapkan dengan kata-kata. Terus untuk selanjutnya ada PIK 2. PIK 2 itu lanjutan dari PIK 1, tapi PIK 2 sebenarnya hampir sama dengan PIK 1, cuman PIK 2 lebih ke softwarenya. Jadi kita menggunakan software yang namanya ArcGIS dan WinTR untuk menghitung debit air sungai, intinya seperti itu. Selanjutnya itu adalah PTM. PTM itu singkatan dari pemindahan tanah mekanis dan alat-alat berat. Jadi di sini kita belajar menghitung volume alat berat, terus kapasitasnya berapa dan sebagainya. Terus selanjutnya ada rekpon atau rekayasa pondasi. Jadi kita mendesain pondasi, perhitungannya seperti apa, itu lumayan rumit sih. Selanjutnya itu adalah di semester 7. Semester 7 bagi teknik sipil UI itu merupakan semester yang lumayan berat karena di sini ada beberapa sidang. Ada 3 sidang yang harus kita lewati. Sidang yang pertama ada sidang kerja praktek. Di sini belum ditulis kerja praktek, dan itu kayak semacam magang. Kita kerja di suatu perusahaan konstruksi. Kalau dulu gue sendiri kerja praktek di perusahaan BUMN selama 2 bulan dan di bagian kontraktor. Dan itu sidang pertama. Sidang kedua itu adalah sidang proyek. Mana proyek? Ini mata kuliah proyek itu merupakan mata kuliah, kalau sekarang bukan mata kuliah spesial lagi, jadi ya mata kuliah biasa, cuman kita dikasih tugas besar berkelompok. Kita mendesain suatu proyek. Jadi dulu proyeknya itu proyek jembatan penyeberangan orang atau underpass. Jadi kita mendesain itu dari mulai perencanaan sampai final, sampai perhitungan selesai, terus sampai kita menghitung biaya, terus menghitung jadwalnya dan sebagainya. Terus yang terakhir
sidang ketiga itu adalah sidang seminar skripsi. Jadi seminar skripsi itu sebenarnya cuma 1 SKS tapi ada sidangnya tetap. Jadi kita memaparkan isi bab 1 sampai bab 3 kita kepada dosen pembimbing dan penguji. Nah, untuk mata kuliah lainnya, kalau gue sendiri, jadi di semester 7 itu kita udah ngambil mata kuliah peminatan. Kalau gue sendiri kan ngambil peminatannya manajemen konstruksi. Jadi mata kuliah yang gue ambil itu diantaranya adalah pengembangan wilayah. Pengembangan wilayah itu ya pokoknya tentang bagaimana sih cara kita mengembangkan suatu wilayah yang tadinya kayak masyarakatnya yang masih minimalis menjadi masyarakat yang ya berkembang lah intinya. Terus ada juga manajemen proyek. Manajemen proyek itu ya bagaimana kita memanage suatu proyek gitu. Jadi ada beberapa jenis manajemen di proyek tersebut seperti manajemen komunikasi, manajemen pengadaan, manajemen waktu, manajemen biaya dan sebagainya. Nah, kita belajar di mata kuliah ini. Terus ada juga sistem rekayasa dan nilai. Kita dikasih tugas besar, jadi tugas besarnya kita mendesain suatu infrastruktur yang akan kita bangun di suatu daerah, kayak misalkan membangun MRT dan sebagainya. Selanjutnya ada MAN K3LL. Nah, MAN K3LL ini bedanya dengan K3LL kalau ini lebih ke sipilnya sih. Jadi kita belajarnya tentang K3L di suatu proyek konstruksi. Jadi lebih ke udah masuk ke sipilnya gitu. Jadi tentang keselamatan dan kesehatan kerja di bagian konstruksi itu kayak gimana. Terus ada tentang auditnya juga. Jadi waktu itu kita tugas kelompoknya itu kita mengaudit suatu proyek atau suatu ya lab bisa, proyek bisa. Jadi kita menjelaskan audit itu seperti apa, hasil auditnya seperti apa dan sebagainya. Dan di semester 7 juga gue ngambil beton lagi karena waktu itu gue ngulang, jadi gue ngambil beton, tapi alhamdulillah akhirnya gue lulus. Nah, sekian informasi tentang mata kuliah yang ada di Teknik Sipil UI. Dan sebenarnya itu kurikulum yang angkatan gue. Kalau misalkan angkatan yang di bawah gue tuh udah beda sih. Ada beberapa mata kuliah yang beda, yang harusnya di semester 3 terus jadi di semester 1, cuman perbedaannya nggak begitu banyak. Dan semoga informasi yang gue berikan itu bermanfaat bagi kalian yang misalkan mau masuk teknik sipil, baik dari teknik sipil UI atau teknik sipil lainnya. Ya, mungkin gak beda jauh ya mata kuliahnya. Semoga bermanfaat. Bye. Jangan lupa like and comment dan subscribe. Bye.